Lihat di sini kita masuk kepada bab fi sholatit tatawwu, bab sholat sunnah ya. Dan masalah-masalahnya ada beberapa sholat sunnah. Apa yang dimaksud wal murad bit tatawwu dan dimaksud dari sholat tatawwu adalah kullu sholat dan setiap sholat yang bukan wajib. Setiap sholat yang tidak wajib adalah sholat sunnah. Maksudnya yang wajib cuma apa? Cuma 5 waktu. Adapun selainnya itu adalah sunnah ya. Sholat malam, sholat gerhana, sholat sebelum sholat 5 waktu ya, kemudian sholat sebelum subuh, sholat apa lagi? Sholat masuk masjid, sholat taraweh, hari raya, itu semua adalah sholat sunnah ya. Kalau ditinggalkan itu nggak berdosa. Kita lihat di sini masalah awal keutamaannya, keutamaan sholat sunnah, yaitu ada beberapa keutamaan. At-tatawwu bis sholat min afdhalil qurubat. Maksudnya sholat tatawwu ya adalah sholat yang afdol ya, setelah sholat wajib. Jadi ibadah yang paling banyak pahalanya adalah yang wajib, baru setelah itu sunnah, paham? Jadi mau sholat malam dari malam sampai subuh sama dibanding sholat subuhnya itu lebih banyak pahala mana? Sholat subuh, paham? Ya. Halaman 62. Paham ya? Begitu juga dosa itu yang lebih besar itu adalah dosa meninggalkan kewajiban daripada mengerjakan keharaman, paham? Meninggalkan sholat 5 waktu itu dosanya lebih besar daripada keharaman, daripada dia makan babi dan seterusnya, paham? Itu dia. Makanya dia sekali-sekali meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, dan sholat ini itu afdal setelah jihad dan menuntut ilmu. Ya, sholat sunnah ini lebih afdal daripada paling afdal setelah berjihad dan menuntut ilmu. Yaitu dalilnya adalah disebutkan di sini hadis arba'in. Ini siapa yang udah hafal? Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qala. Berarti kalau udah mengatakan innallaha ta'ala qala itu adalah hadis qudsi ya. Hadis tapi yang berkata adalah Allah. Ini berarti namanya apa? Hadis qudsi. Apa bedanya hadis qudsi sama Al-Qur'an? Hah? Apa bedanya Al-Qur'an sama hadis? Hah? Hadis perkataan Nabi. Ya, tapi maknanya sama-sama dari Allah. Lafadznya kalau Al-Quran dari Allah, hadis dari Nabi. Hadis melalui Nabi. Tapi kalau misalkan hadis qudsi itu makna dan lafadznya dari Allah. Paham? Apa bedanya dengan Al-Quran? Kan sama aja, Al-Quran makna dan lafadznya dari Allah. Al-Quran dibaca penulisnya dapat pahala. Satu alif lam mim ya, artinya dapat pahala. Tapi kalau misalkan hadis tidak apa itu dia bedanya. Kedua kali. Maksudnya Allah SWT berfirman, ma'ada Tapi liwaliyan kan satu wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma qarrabtuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Di sini Allah SWT berkata bahwasanya barang siapa yang memusuhi waliku maka aku akan memeranginya ya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri yang paling aku cintai kecuali dengan suatu kewajiban. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Dan tidaklah hambaku mendekati diri dengan sesuatu yang sunnah ya sampai aku mencintainya. Jadi sholat sunnah ini akan mendatangkan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini utamanya. Kemudian kita masuk kepada hikmahnya. Hikmah dari sholat sunnah yaitu bahwasanya sholat sunnah ini dapat menghapuskan dosa ya. Dapat
dapat menghapuskan dosa, tapi yang dihapuskan adalah dosa kecil. Begitu juga sholat-sholat yang wajib. Dan sholat sunnah ini sebagai pelengkap dari sholat wajib. Kenapa? Karena kalau sholat wajib karena kita nggak khusyuk kan, kadang sholat pikirannya kemana? Jangan ke HP, bawa ke makanan. Ya, dilengkapi dengan sholat sunnah. Ya. Itu dia. Ini apa Ustaz? Sholat sunnah ya? Ya, hikmah dari disyariatkan sholat sunnah. Kemudian kita masuk kepada yang kedua, aksamuhu. Ya, sholat sunnah yang bawah itu tadi ya. Sholat sunnah macam-macamnya ada terbagi dua. Yang pertama, as-sholawatul mu'aqqatah bi awqatin muayyanah. Sholat sunnah itu ada sholat yang muaqqatahnya apa? Terikat dengan waktu. Ya. Terikat dengan waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat an-nawafil. Apa itu sholat nawafil? Sholat sunnah yang dikaitkan dengan waktu seperti sholat rawatib. Ya. Sholat sunnah yang dikaitkan dengan waktu sholat wajib seperti sholat rawatib, misalkan kayak sholat qabla subuh, ya, seperti sholatnya sebelum sholat subuh atau sebelum zuhur, ya, setelah zuhur, ya, atau sebelum maghrib, setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya. Itu ada sholat rawatib. Berarti waktunya boleh nggak dikerjakan pada saat jam 9 pagi? Nggak boleh, karena dia hanya dimulai sholat wajib. Dan begitu juga ada sholat-sholat yang tidak mengikuti sholat wajib seperti sholat witir. Witir itu kapan? Sebelum tidur atau sebelum subuh dan seterusnya. Bisa ya, pada saat sebelum tidur bisa, pada saat bangun tidur bisa. Yang mana afdol tergantung orangnya. Kalau orang yang susah bangun, maka dia bagusnya sebelum tidur. Susah bangun cepat misalkan, maka bagusnya sebelum tidur. Tapi kalau misalkan dia bisa bangun cepat, lebih bagus apa sebelum subuh, dia bangun saat witir. Itu dia. Maka yang perbedaan antara siapa Abu Bakar dan Umar. Nah, kalau Umar itu sholat subuhnya, sholat witirnya itu sebelum tidur. Tapi bukan karena Umar nggak bisa bangun cepat ya. Tapi ini pendapat kalau Abu Bakar itu pada saat sebelum subuh, jadi setelah tidur. Kemudian sholat duha. Duha ini kapan? Duha ini setelah terbit atau matahari meninggi. Ya, matahari sudah meninggi. Berarti jam 8-an, ya, 9, 10. Nah, itu batas sholat duha jam berapa? Batas sholat duha ada beberapa pendapat sampai jam 11-an. Jangan sampai sebelum subuh, sebelum zuhur enggak ya. Sampai jam 11-an. Kemudian sholat khusyuk. Khusyuk ini apa? Gerhana matahari. Khusyuk ini. Khusyuk gerhana matahari, khusyuk gerhana bulan. Bedanya kalau khusyuk khusyuk gerhana bulan, khusyuk gerhana matahari. Itu sholatnya. Ada sholat gerhana. Pernah di sini sholat gerhana bulan? Pernah. Matahari? Biasanya ada itu ya. Biasanya ada pengumumannya. Kemudian yang kedua, tadi bentuk yang pertama apa itu? Yang terikat dengan waktu. Ya. Assalamualaikum. Memanggil Arif. OSIS. Ya OSIS. Botak. Ya. Oh botak. Ibu tuh. Bagaimana ada? Ya. Ayo Arif. Oh. OSIS ya.
dia. Basis kayaknya. Kemudian yang kedua, dari macam-macam poin yang pertama tadi apa yang terikat dengan waktu. Kalau yang kedua itu tidak tidak terikat dengan waktu. Contohnya seperti sholat yang mutlak. Kita misalkan sekarang mau sholat itu boleh. Ya, sholat mutlak namanya, sholat 2 rakaat itu boleh. Kapan aja? Kecuali kalau satu kali ini nggak boleh di waktu terlarang. Karena ada waktu yang terlarang sholat itu setelah subuh, ya. Kemudian beberapa detik sebelum zuhur, kemudian setelah asar nggak boleh. Apa nggak boleh sholat? Ya itu dilarang oleh Nabi, ada 5 waktu yang dilarang, yaitu setelah subuh, sebelum sholat duha ya, sebelum masuk waktu duha, setelah subuh pada saat matahari berada di dua tanduk setan, ya. Itu pada saat terbit. Kemudian setelah asar sampai sembilan belas itu dilarang. Makanya nggak boleh dilarang. Ya. Itu sholat mutlak, namanya sholat sunnah mutlak, terikat dengan waktu. Adapun selain sholat sunnah mutlak, dia terikat dengan waktu. Sholat setelah wudhu berarti pas setelah wudhu, sholat masuk masjid berarti pada saat setelah sudah masuk masjid, tahiyatul masjid. Dan kalau misalkan dia di lapangan dia nggak sholat tahiyatul masjid. Misalkan dia sholatnya di teras, itu juga masuk masjid, berarti ada sholat masjid. Paham ya? Kayak jangan pas sholat id dia sholat di lapangan, dia sholat tahiyatul masjid itu enggak ada. Itu berarti sholatnya bukan sholat tahiyatul masjid, itu sholat intizar. Belum maghrib kan? Belum sholat maghrib. Sebelum sholat maghrib, ya itu sholat rawatib namanya. Seperti sholat mutlak, begitu juga ada beberapa sholat yang tidak terikat. Adapun sholat yang terikat yaitu ada seperti sholat khusuf, apa itu tadi gerhana matahari, khusuf, sholat gerhana bulan, istisqa. Sholat apa istisqa? Sholat minta hujan. Ya. Kalau kemarau, kalau mau hujan, pernah nggak di sini? Nggak pernah di sini ya. Di Jawa Timur waktu itu ada tuh. Jadi ada berapa kali? Kalau itu hujan. Ini ada sholat hujan. Kemudian sholat tarawih tapi pada saat malam bulan Ramadan. Tarawih. Lebih nggak boleh ya? Itu malam jauh sholat tahajud yang lain. Dan sholat istisqa siang-siang. Nabi nggak boleh siang-siang karena pada saat hari ketiknya. Pada saat ketiknya begitu juga mengangkat tangan, ya, kemudian doa, jadi sholat dua-duanya. Bukan manggil pawang hujan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, masalah ketiga, sholat yang disunahkan berjamaah selain sholat wajib. Ada beberapa, yaitu sholat tarawih, kemudian istisqa, kemudian khusyuk dan khusyuk. Ya. Itu aja. Adapun selainnya maka itu sholat sendiri-sendiri. Sholat sendiri-sendiri. Bagaimana? Ya. Apa itu istisqa? Setelah minta hujan. Ya. Kalau sholat tahu sudah. Sholat tahu sudah. Apa itu istisqa? Sholat minta hujan. Khusyuk sholat gerhana matahari. Ada juga khusyuk gerhana bulan. Selama kalian lahir ada nggak gerhana matahari? Ada. Ada. Kemarin Bang. Semua ya. Itu pernah. Ya, jadi juga pernah sholat. Jadi jangan pas gerhana kita melihatin. Ya, pas gerhana itu sholat. Karena itu adalah kekuasaan Allah. Kan jarang-jarang ya tiba-tiba jadi gelap. Kalau gerhana matahari kan tiba-tiba jadi gelap karena cahaya matahari lebih bulan.
Berarti kalau belajar lebah, yang di tengah apa itu kalau gerhana matahari? Yang di tengah bumi apa bulan? Bulan. Kalau gerhana bulan, berarti di tengah bumi. Ya, di tengah matahari. Ya, di tengah bumi. Jadi kan siang-siang jadi gelap, kayak malam, nah itulah kekuasaan Allah. Jadi orang kalau nggak tahu kan takut ya, takut kiamat kan. Rasulullah juga pada saat pertama kali langsung tergesa-gesa langsung melipat sarung dan sholat, ya, saking takutnya dengan kekuasaan Allah. Begitu juga bulan tiba-tiba tertutup ini ya, cahayanya tiba-tiba hilang. Kemudian masalah keempat tentang sholat rawatib, jumlah dari rakaat dan sholat rawatib. Rawatib itu jamak dari ratibah dan ini dia dilakukan setelah sholat wajib. Dan sholat rawatib ini ada 10. Sholat rawatib ada 10 rakaat maksudnya. Apa saja itu? Itu yang disebutkan oleh Rasulullah. Ya, bahwasanya hafidz ala Rasulillah rakaatain qabla zuhur. Yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian rakaatain ba'da zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, jadi total 4. Kemudian 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat setelah maghrib berarti 6. Kemudian 2 rakaat setelah isya berarti 8. Kemudian rakaat ini qabla al-ghada itu ya 2 rakaat sebelum subuh itu ada 10. Itu hadis yang pertama mengatakan 10. Ada juga hadis kedua mengatakan 12, berarti ditambah yaitu sebelum zuhur ada 4 rakaat. Paham? Berarti 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian apa lagi? 2 rakaat tadi sesudah maghrib, sesudah isya, ya, dan setelah maghrib itu sebelum subuh 12. Asal nggak ada? Asal sebelumnya nggak ada. Orang sholat itu sholat di masjid. Enggak, sholat sunnah wajib itu yang disebutkan di hadis. Asar nggak ada? Ada. Itu orang sholat kalau dia sholat tahiyatul masjid berarti dia sholat mutlak. Nggak ada sholat wajib sebelum asar. Paham? Pokoknya sholat wajib yang sebutkan di hadis. Sebelum maghrib. Maghrib setelahnya. Sebelum maghrib itu berarti sholat tahiyatul masjid. Sholat mutlak. Ya. Ya, ada juga namanya sholat bainal azanain, sholat di antara 2 azan. Maksudnya sholat di antara azan dan iqamah. Ada orang sholat itu. Ya. Tapi kalau dia nggak biasa di masjid, berarti dia sholat antara 2 azan. Ya. Satu jam kita ya. Pokoknya sholat rawatib itu antara 10 dan 12. Bisa juga sebelum zuhur itu kita 4 rakaat, tapi nggak langsung 4, 2. Kira apa makan? Ibu apa? Dia bagus. Kusuk bulan. Kusuk. Bulan. Ibu apa? Ibu komentar itu soalnya. Ya, di sini halaman 64. Halaman 64, arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat setelah sebelum subuh. Kira dia sholat rawatib. Adapun selain itu bukan bukan sholat rawatib, tapi sholat di masjid atau sholat antara 2 azan. Dan yang paling afdal dari rawatib itu adalah sholat 2 rakaat sebelum subuh, karena itu yang paling susah dilakukan, ya. Kalau juga bisa melakukan semua, karena jangan ngantuk kan,
Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ini kadang orang salah mengartikan katanya 2 rakaat subuh, bukan. Tapi 2 rakaat sebelum subuh. Ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kadang salah orang mengartikan begitu separuh 2 rakaat sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat subuh itu pahalanya lebih gede daripada sholat sebelumnya, sholat rawatib sebelum subuh. Karena dia sholat wajib kan, katanya sholat wajib lebih besar pahalanya daripada sholat. Mantap kan? Mantap. Dan Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Bukakan mana bentuknya itu Ananda Temin Anak belum dapat. dari 2 angkanya. Iya. Nggak ada. Kemudian lihat masalah yang kelima, halaman 64. Hukum sholat witir dan keutamaan sholat witir. Ya, sholat witir ini ada sunnah muakkadah. Sunnah dibagi 2. Sunnah muakkadah. Dan hari nggak masuk tak? Tengok poli dah tak? Sama Hari tengoknya tak pintu buka. Dia hari itu dah. Tidak. Itu lah tak. Apa yang dia masuk? Kenapa kalau saat dia kalau kayak gitu-gitu bilang aja langsung ke dia. Tidak. Masuk BK lah. mana dia? Itu di samping Capra bekas mata yang ganteng kali itu dah. Masuk dulu. Iya. Ya, kita lihat sini hukum sholat sunnah. Sunnah terbagi 2 tadi apa? Makan. Makan. Ada yang muakkatah, maksudnya terikat dengan waktu. Ada yang tidak terikat. Kalau yang muakkatah tidur ya. Berarti namanya sholat sunnah mutlak. Ya, ini sholat sunnah Wajib. muqayyad. Begitu juga sholat sunnah Vitamin ada terbagi 2, yaitu baru dia muakkad, muakkadah dan berilu muakkadah. Muakkadah artinya yang ditekankan, ada yang tidak ditekankan. Kalau tidak ditekankan seperti sholat sunnah mutlak. Ya, kalau ditekankan seperti apa? Sholat rawatib, kemudian sholat witir, tarawih. Makanya seperti sholat tarawih, itu apa ditinggalkan sangat disayangkan. Kenapa? Karena dia termasuk muakkad. Muakkad ini dia muakkadah ini pahalanya ngomong pada yang Kemudian kita lihat di sini keutamaan sholat witir, yaitu bahwasanya innallaha witrun yuhibbu witra. Bahwasanya Allah itu sifatnya adalah witir, ganduan satu maksudnya. Ya. Dan Allah mencintai yang ganjil. Ya. Berarti sholat witir itu ganjil, bisa 1, minimal 1, 3, 5, ya, 7. Berapa kan? Allah pura-pura mau Itu yang betul duduknya kenapa? Mau sidang, mau diskusi. ini budi lah. Mana nggak ada? Allah kuning poli. Ada Cuma tahu Ustaz kita buat.
Iya, saya ke Mega loh. Lihat di sini Rasulullah SAW bersabda, ya Ahlul Quran autiku, ya, bain Allah witrun yuhibbul witra. Ya, wahai Ahlul Quran, maksudnya Al-Quran sholatlah witir, karena Allah itu witir ganjil, maksudnya satu. Dan Allah tidak yang ganjil, berarti 3, 1. Kalau mau sholat sedikit aja ngantuk aja ya 1 aja udah. Tapi kalau kamu lebih banyak 3, dan ini sesuai pahalanya sesuai rakaatnya. Mikir. Waktunya kapan? Waktunya antara sholat isya dan sholat subuh. Pokoknya setelah isya itu, jangan sebelum isya itu tidak ada. Ya. Pokoknya setelah isya sampai sebelum subuh. Mau kapan aja, mau jam 12, jam 1, 2, 3. Pokoknya jangan sebelum subuh ya. Itu dia. Dan disunahkan yang paling terakhir sholat sebelum tidur adalah, pokoknya sebelum yang paling terakhir sholat yaitu adalah witir, ya. Dari sholat-sholat yang lain sebelum sholat subuh. Misalkan dia sholat tarawih nih, rupanya nanti dia mau sholat lagi jam 12 malam, maka sholat witirnya lebih baik apa diundur nanti setelah sholat malam. Paham? Boleh saja kalau dia mau sholat tarawih sholat witir tak apa-apa, tapi lebih afdal witir itu sebagai penutup, jadi tampilan, ya. Aku coba di belakang nggak ada kok. Terganteng. Nah, ketika sudah terbit fajar, maksudnya fajar sodik ini adalah fajar awal masuk sholat waktu subuh, ya. Waktu sholat subuh, maka ini tidak ada lagi witir, karena Rasulullah SAW bersabda, sholat berlayar masna-masna, sholat malam itu 2-2 rakaatnya, jangan langsung 4, ya. Bagaimana kalau orang-orang yang biasanya kok Muhammadiyah itu sholatnya 4-4-3 kan, lamanya. Nggak apa-apa, karena Rasulullah juga ada pendapat seperti itu. Ya. Bisa juga 2-2 nggak apa-apa. Ya. Ya, maka sholat lebih baiknya sholat sunnah itu atau sholat subuh itu 2-2, ya. Kalau dia takut langsung takut bentar lagi subuh, dia takut masuk subuh, maka dia biasanya 1 saja. Kalau waktunya sudah mepet, maka dia boleh 1 saja berwitir. Paham sampai sini? Arif paham nggak? Coba jelasin. Kapan waktu sholat witir? Aduh, aku tahu. Sholat witir kan? Sebelum apa? Sebelum tidur kan? Dari kapan? Dari kapan sampai kapan? Dari jam 11 malam ke jam 12 subuh. Dari Dari kemarin. Terbitnya matahari. Dari sholat isya sampai Subuh. sampai waktu subuh, ya. Coba jelaskan dulu ini, Pak Rel. Sholat dibagi 2, muakkad dan ghair muakkad. Apa maksudnya muakkad? Ada. Hah? Yang tidak terikat dan terikat itu? Enggak, itu maaf. Muakkad. Saya jelasin tadi apa itu muakkad? Yang ditekankan, dianjurkan. Yang dianjurkan. Ada yang ghair muakkad berarti nggak dianjurkan, seperti sholat mutlak, ya, sholat sunnah mutlak. Nah, kalau ini gimana? Sholat mu'akkad dan ghair muakkad, ya. Maksudnya yang terikat dengan sebab dalilnya, seperti sholat sunnah setelah wudu, berarti itu ada dia terikat dengan wudu, dalil. Kalau yang mutlak dia tidak terikat dengan dalil, kapan aja selain waktu-waktu yang terlarang dia boleh sholat tanpa ada sebab. Nah, kemudian kita masuk ke masalah ke-6, yaitu lihat halaman 65. Lihat halaman 65. Iya, ganti
Tapi kan punya bapak. Sifat sholat witir. Bagaimana sifat sholat witir? Ya, barunya yang paling kita lihat ini awit du'afon du'urok atau wahidatun. Witir yang paling sedikit adalah satu rakaat. Ya, di hadis Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah bersabda al-witru raka'atun min akhiril lail. Bahwasanya witirnya ini adalah satu rakaat, minimal satu rakaat di akhir malam. Ya. Dan boleh juga 3. Ya, karena Rasulullah bersabda, "Usolli arba'an fala tusolli ala husnihinna wa tulihinna, tsumma yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna, tsumma yusolli salasan." Maksudnya ini hadis Rasulullah sholat 3. Jadi Rasulullah sholat 4 tarawih, kemudian 3 sholat KTP yang bisa pindahin ke ya. Pindahin sekarang. Para kami burung benar. Ujung situ mau. Ampun lah. Dia pakai. Nah, kemudian lihat halaman 66. Bahwasanya boleh sholat witir 7, ya, bahkan 5 atau 7 bisa. Jadi 1, 3, 5, 7. Sholat tarawih boleh ada yang mengatakan sampai 11. Ya. 11 sama witir kan? Ya. Berarti saya sudah sebutkan ada yang mengatakan sampai 23. Boleh. Biasanya di musim awam itu 3 ya. Boleh. Ya, tergantung orang sholat. Boleh panjang, boleh bebas. Panjang juga lah. Ada di tersisa. Asalkan jangan lewati itu ya. Selawat dan kemudian 2 menit. Ya. 2 menit 2 rakaat. Di mana? Ada lagi. Dan kelas berapa itu? SD itu ya. Iya. 2014. Iya, SD lah. Aku udah kuliah. Ya. Itu dia dari sholat kayak Pak Ayam terus gitu ya. Aku Kakek ini susah ya karena incok kan. Susah dia. Oke, kita istirahat dulu 10 menit ya. Susah.
Ini semua ada vaksin. Belum dah, nanti vaksin kedua minggu depan. Tapi minggu ini dah. Rabu. Kamis 10 kan, tanggal 10. Kita Rabu bi. Besok tanggal 10. Rabu. Berarti libur Rabu. Ya. Libur semua Ya. kelas. Jangan jelas tak. SMP? Ya. Rabu Kamis libur. Rabu ada Orang tadi sudah. Tarik. Udah diumumin ya bang ya? Penja. Kau usah nggak tahu. Oh minggu depan udah ini ya? Udah ujian tulis kan? Praktek kan? Minggu depan. Cepat kali baru Rabu depan itu udah praktek. ujian aja kok ujiannya open ya? Enggak. Iya, open. Tapi bagi yang mau online bisa juga Enggak, yang online yang dia perjanjiannya nggak datang aja masih awal. oh alas Yang perjanjiannya datang harus datang. tipu-tipuin kali bang aduh Itu kan kita lupa. malah kalau yang jangan lupa dari Adi, Arsya, Zaki, Pasti sembilan. Dalam berapa apa yang terbaik? Saya minta muter ya, muter ya. Aku minta aja. Muter Ya, 4 menit lagi ya, istilahnya minggu kita lanjut. ya. Sampai menit lagi ya sehari. Kakak sendiri. Banyak kali pun bagus. Kayaknya langsung tinggal
makanya ada istirahat, keduanya sudah ada istirahat. Iya. Kau bilang aja, kau digabungkan itu. Kita pakai ini dari sana. Memang pasti kita nih lagi-lagi. Kalau betul itu tahu nggak? Kita kalau baca kita dari ya sadar. Ada di balik. Enak ini kayak udah kayak baju pergi ya. Tapi yang itu
Biasanya kalian keluar jam berapa? Biasanya pulang jam berapa? Ya, biasanya kan itu jadi jadwalnya biasa. Ajan san, ajan keluar san. Iya. 12 kayaknya. yang naik itu Langsung pulang lagi. Pertama ya udah kita lanjut ya. Kita bukunya lagi halaman halaman 66. Kita bukunya semua halaman 66. Semen itu apa tiga itu yang belakang? Itu bagi gue sama Mufid. Wih, jadi iklan. Semen. Udah Mufid. Cepat. Enggak, aku ngomong aja. Itu kan bukuannya saat sini lawannya. Resiko bedanya ya. Pet semangat pet semangat ini pet ngobrol Ya tuh ada. Kenapa sakit? Nah, udah cepat biar dia. Balik nyawanya. ini kami tanya dari kampus itu semua Udah kita lanjut ya. baru sadar Pembahasan ke-7 al-awqatul manhi an-nafilah. Waktu-waktu yang dilarang dilarang mendirikan sholat. Ada 5 waktu yang dilarang oleh Allah SWT yang mana itu nggak boleh untuk sholat sunnah. Maksudnya nggak boleh sholat sunnah yang mana? Yang boleh muakkad. Adapun dalam sholat sunnah yang muakkad itu boleh kapanpun, paham? Oh, paham. Ini yang nggak boleh untuk yang mutlak. Yang tidak terikat. Iya, yang tidak terikat. ada waktu sholat iswan hari ini Yang tidak boleh waktu yang diharamkan. Ya. Dan sholat sunnah ini. ya Haruskan. Ya, seperti ada 5 yang pertama lihat di situ ba'da sholat subhi hatta tatlu'a syamsi. Setelah sholat subuh sampai matahari. Ya, setelah sholat subuh, setelah selesainya waktu sholat subuh. Kapan selesainya waktu sholat subuh? terbitnya matahari Saat terbitnya Sampai matahari. terbitnya matahari. Berarti pas sudah nongol matahari dan sedikit itu udah selesai sholat subuh. Oke. Dan pada saat itu nggak boleh sholat, nggak boleh mengadakan sholat sampai matahari sudah bulatannya sudah keluar semua. Waktu suruh kan ya?
Ya, jadi kalau matahari udah keluar, semua itu masuk waktu syuruk. Paham? Paham, berarti waktu ini apa? Bulatan matahari udah keluar semua. Itu dia. Sudah saat subuh sampai keluar matahari, ya, terbit semuanya matahari. Jam berapa itu saat kira-kira saat? Ulang sekarang di Medan biasanya jam kapan terbitnya? Bulatan penuh matahari saat Jam setengah tujuan lah. Setengah tujuan. Kemudian yang kedua, mentolo syamsi dari terbitnya matahari jadi terbitnya semua hatta tartafi'a sampai meninggi qadaron di fira'il ain, ya. Kalau kita pandang sampai seujung tombak, berarti sampai tinggi segini. Dari dia segini sampai tinggi segini itu nggak boleh. Jadi berkelanjutan ya, berkelanjutan. Berarti ini belum masuk sholat duha, belum masuk sholat duha. Jadi dari segini sampai segini tuh, sampai atas segini nggak bisa, nggak boleh sholat. Diharamkan sholat. Wahwa qadrun metrin takriban 1 meter tingginya. Maksudnya dari laut, misalkan laut kan kelihatan kan, kalau misalkan kita ke pinggir laut itu kan kelihatan sampai 1 meter. Itu nggak boleh sholat. Kalau udah 1 meter maka dia diperbolehkan sholat, berarti tidak ada sholat duha. Itu waktunya sekitar 1/4 sampai 1/3 jam, berarti 15 menit atau 20 menit. Yaitu ada hadis sholli sholat as-subhi summa aksir as-sholat hatta tatlu asy-syamsi hatta tartafi, ya. Percepatlah sholat subuh, kemudian setelah itu jangan sholat sampai terbit matahari, sampai meninggi dia. Kalau udah meninggi baru boleh lagi sholat. Kemudian yang ketiga, inda qiyami syamsi hatta tazula ila jihatil ghurub. Ini sebelum sholat, beberapa detik sebelum sholat zuhur. Jadi udah bertinggi, betul-betul di atas. Kalau masuk sholat zuhur masuk apa? Jika dia tergelincir, paham? Ya, itu dia. Jadi sebelum beberapa menit sebelum zuhur, itu waktu ketiga tidak diperbolehkan sholat, bagi sholat duha. Sholat duha juga sudah habis waktunya, paham? Paham. Yang keempat ya di sini. Yang keempat min sholatil asli ila ghulubi syamsi. Lihat dari sholat asar, selesai sholat asar itu kapan? Saat matahari sudah menanggal. Sebelum maghrib. Belum sampai bayangan matahari hilang 2 kali, bayangan orang 2 kali lipat, ya. Jadi misalnya orang kok makin condong mataharinya kan makin panjang bayangannya kan, soalnya kita kok hampir kan panjang bayangannya. Nah, berarti dia ini misalkan orang ini, berarti mataharinya di sini ya sampai 2 kali, berarti bayangannya 2 kali ya, 2 kali dia berarti sampai sini bayangannya. Ini Berarti itu jam berapa itu? jam 4. Jam 4 Selesai sholat asar. jam 5. Sama 6. Jam 5-an itu ya. Iya. Jam 5-an. Nah, boleh sholat. Ya. Awak boleh sholat di sholat itu. Sampai apa? Sampai masuk waktu maghrib itu terbenamnya matahari. Kalau sebenarnya matahari baru boleh sholat maghrib. Kalau ada tidur kan, kalau asar kan. Kalau tidur, nggak sholat asar bangunnya. Nah, boleh. Itu kan bukan sholat gaya muakkad kan, itu sholat wajib kan. Kalau wajib termasuk sholat muakkad walaupun dia wajib, paham? Jadi nggak masuk dia, nggak masuk larangan ini, paham? Kayak kita kalau masuk masjid pada waktu dilarang kan boleh sholat tahiyatul masjid. Hanya dia bukan gaya muakkad tapi muakkad atau mufayyad. Kemudian
Yang kelima dia yang terakhir, iza syara'u tujuh hatta tagi kama taqaddam. Bila matahari bergerak terbenam. Ya. Ketika matahari bergerak terbenam sampai tidak ada lagi matahari, maka itu tidak boleh sholat itu benar. Kalau sholat subuh itu kan yang enggak 30 menit setelah subuh. 30 menit setelah subuh. Yang ini yang katanya pahala yang macam orang haji. Ya, itu hadisnya yang disahihkan cuma Syekh Al-Albani. Adapun ulama lain memberikan. Jadi orang orang Jadi tapi ada sebagian ulama mengatakan sunnah. Ya, jadi bagian kita yang sunnah kan. Dia bilang itu sunnahkan. Tapi kalau misalkan melakukan itu termasuk yang makon dan koyak. Kalau misalkan sunnahkan itu masuk ya koyak. Jadi tidak termasuk waktu telah. Waktunya 30 menit atau 45 menit setelah subuh. Sebelum itu ya sekitar 50 menit. Jadi jam berapa nih? Subuh jam berapa? 5. Ya berarti setengah 6-an lah. Setengah 6-an lebih lah. Pulang jam 6 kurang 15. Pada kuapis. Jadi ada Nah, kemudian di sini halaman 67. Ya, halaman 67, apa hikmatun nahyi an sholati fi hadhil awqat? Larangan dari apa tujuan ya Allah dan Rasulnya melarang sholat di waktu-waktu ini. Kita lihat di sini bahwasanya Nabi telah menjelaskan bahwasanya orang-orang kufar Quraisy itu apa? Menyembah matahari pada saat terbit, maka dilarang untuk sholat itu apa? Menyelisih mereka karena mereka menyembahnya pada saat terbit dan pagi pada saat waktu terlarang itu, maka Rasulullah memerintahkan untuk menyelisihi. Karena Rasulullah sering begitu ya, orang kafir memotong jenggot, maka diselisihi dengan Rasulullah menyunahkan memanjangkan jenggot. Orang kafir memanjangkan kumis, maka Rasulullah memerintahkan untuk memotong kumis. Orang Yahudi dan Nasrani begitu. Jadi begitulah dia syariat Islam menyelisihi agama-agama selainnya. Begitu juga ini, di situ mereka menyembah matahari pada saat terbit, maka kita dilarang sholat pada saat itu. Ya. Gimana? Untuk dahulu. Kemudian kita lanjut di sini. Ya, jadi di sini hikmahnya adalah menyelisihi orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka menyembah matahari pada saat terbit dan terbenam, senja dan fajar. Mereka menyembah di situ. Maka ini kita disuruh menyelisihi mereka terhadap waktu-waktu tersebut. Ya, di sini Rasulullah bersabda, "Tatlu'a hina tatlu'a baina qarnay syaitan." Jadi, ketika matahari berada di antara dua tangan setan, dua dari setan itu pada saat matahari terbit, maka kita dilarang untuk sholat pada waktu tersebut. Yaitu pada saat orang-orang kufar sujud kepada matahari pada saat terbit dan terbenamnya. Nah, adapun pada saat matahari berada di atas, ya kenapa dilarang sholat? Karena di situ yaitu fa'inna hina izin terus jatuh jahanam, pada saat itu neraka jahanam sedang bergejolak dan sedang lagi berdiri bagi dirinya. Maka dilarang sholat waktu tersebut sebelum zuhur. Paham sampai sini?
Ada pertanyaan? Selamat datang. Kalau ada pertanyaan bisa tanya ya. Mata. Kenapa semua main di sini? Coba ini. Kita di belakang. Oke. Ada. Oke. Sebutkan 5 waktu dilarangnya sholat mutlak. Waktu setelah subuh, waktu subuh. Ya, sampai Matahari benar-benar di atas. Lewat 1 cm dari ya. atas. Kemudian yang kedua. Ini nggak tanda tak? Coba lanjut yang kedua. Lanjut yang kedua cepat. Itu yang pertama kan. Kedua. Yang kedua habis maghrib. Dari terbitnya matahari. Enggak. Coba lihat bukunya. Tanya sana. Iya, Dad. Tapi udah disebutin. Suruh. Ada. Oh, Yang selainnya berarti yang kedua. Oh, Itu yang Anda sebutin udah 1 2 itu. Yang ketiga sudah 3 4 5. oh yang kedua dah. Kali kan. Satu yang dari waktu yang pertama yang kedua itu nyambung ya. Saat matahari menghadap kepala. Ya. Sebelum belakangnya siapa namanya itu? Nah, Budi, Arab. Budi bawa Dad. Anaknya Arham. Lana. Mantap, ya. Coba waktu yang keempat dan yang kelima apa yang dilarang? Tanya. Sampai salah asar sampai dari salah asar sampai terbenam matahari. Ya yang kelima. Ideal lah. Arif. Masih si Atam. Terbit apa? Bila matahari gitu. Apa? Bila matahari. Nah, bila matahari menjelang terbenam. Dari terbenamnya matahari sampai hilangnya bulan dan matahari. Itu waktu sholat maghrib. Tapi kalau sholat sunnah itu kita bohong. Waktu itu cuma beberapa menit itu sebenarnya, cuma beberapa menit waktu. Kalau udah dulu, cuma beberapa menit. Yang pertama kedua, yang kelima, yang ketiga itu cuma beberapa menit, 1-2 menit. berapa kali? Ya, usah tanya lagi. Sebutkan, coba mungkin sebutkan macam-macam sholat yang muakkadah. Salat wajib. Ya. Salat wajib, salat apa jam lagi? Semua. Ya. Salat gerhana tak? Jadi kami yang apa? Gerhana, ya. Kemudian family, putih. Berapa minimal kalian? 1 enam 3 bisa 5. Pahamatan. Kenapa ngaco balik begadang dari malam? Kenapa dari malam tadi begadang? Jam berapa tidur tadi malam? Pagi ya, tidur ya. Begadang udah. Masa di sini begadang. Ya, jangan begadang-begadang.
Ya, ada Pak yang terakhir ke sana. Ya, bagi dulu siapa? Namanya Pak? Adi. Aidir. 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 Sebutkan macam-macam kuat sunnah apa aja, ada banyak. Satu. Macam-macam kuat sunnah apa aja, apa aja. Kemudian terus kelima Mana balikan? Salat duha. duha, ya. Kemudian sampai 10. Hujan, siswa, kemudian Mikir dah sebut. Ada balik Matahari, Apa? gerhana matahari, gerhana bulan, Idul Fitri, Idul Adha, itu kan sunnah. Kan orang asli kan Ya, namanya sunnah. Ya, sholat setelah wudhu, sholat di masjid, sholat baina dua azan, sholat antara azan dan iqamah, dan seterusnya. Yang ditanyakan sebelum kita tutup. Sabar kafe, sabar. Allah cantik. Sudah keluar, kita keluar. Sudah keluar.